Oke guys, sebelum Mimin lanjutin ceritanya mohon bantuannya subscribe dan tekan tombol loncengnya biar Mimin tambah semangat. Tanpa basa-basi lagi kita lanjut ke ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setibanya di rumah, bapak dan ibu langsung membawaku masuk ke dalam kamar dan membaringkanku yang masih dalam keadaan lemas dan ketakutan. "Bu, tolong ambilkan bapak segelas air putih," ucap bapak. Ibu pun langsung bergegas mengambilkannya lalu memberikannya kepada bapak. "Ini Pak air putihnya," ucap ibu. "Terima kasih, Bu." Bapak pun langsung membacakan beberapa surah yang ada di dalam Al-Quran, di antaranya surah Al-Fatihah 1 kali, surah Al-Ikhlas 1 kali, surah Al-Falaq 1 kali, surah An-Nas 1 kali, dan ayat kursi 1 kali. Lalu setelah itu ditiupkan ke dalam gelas yang berisi air putih tersebut dan diminumkan kepadaku serta dibasuhkan ke wajahku. Seketika itu aku merasa seperti ada sebuah energi yang masuk ke dalam tubuhku sehingga membuat tubuhku tidak lemas lagi dan bisa untuk berbicara. "Pak Bu, maafin Ahmad ya, yang udah bikin kalian khawatir," ucapku sambil memeluk mereka berdua. "Iya Nak, tidak apa-apa. Yang terpenting sekarang kamu sudah selamat," ucap bapak sambil memeluk aku dan ibuku. "Nak, lain kali dengar ya nasihat bapak dan ibu," ucap ibu dengan nada lembut. "Baik Bu, sekali lagi maafin Ahmad ya Pak Bu." Aku pun masih merasa bersalah karena membuat kedua orang tuaku khawatir, bahkan entah apa jadinya kalau mereka tidak menemukanku. Malam itu pun aku tidur ditemani bapak dan ibuku. Keesokan harinya, hari ini aku pun izin tidak masuk sekolah karena masih terasa agak kurang fit. Sedangkan bapak dan ibu sudah keluar pagi-pagi sekali untuk membagikan beberapa ikat sayur kepada tetangga sekitar rumah. Sudah menjadi kebiasaan bapak dan ibu kalau setelah selesai panen pasti membagikan hasil panennya kepada orang lain. Sedangkan aku sendiri masih memikirkan kejadian kemarin, terutama tentang panggilan suara misterius yang menghentikan langkahku sehingga aku tidak jadi masuk ke dalam hutan larangan tersebut. Siapa ya yang memanggilku waktu itu? Gumamku dalam hati. Apakah bapak dan ibu? Tapi seingatku suaranya tidak mirip dengan mereka, malah lebih mirip dengan suara kakek-kakek. Lantas siapa ya? Aku pun terus memikirkannya sampai-sampai terdengar suara ketukan pintu rumah. "Tok, tok, tok." "Assalamualaikum Nak." "Waalaikumsalam," jawabku sambil bergegas membukakan pintu. "Bapak Ibu, sudah selesai membagikan sayurannya?" ucapku sambil saliman kepada mereka. "Sudah Nak. Oh ya, Bapak dan Ibu mau pergi ke ladang lagi, mau ngelanjutin panen yang kemarin. Kamu di rumah saja ya Nak, kalau main jangan jauh-jauh takut nanti kenapa-napa lagi," ucap Bapak sambil menyiapkan perkakas. "Ingat ya Nak, pesan Bapak dan Ibu, awas jangan bandel lagi," ucap Ibu sambil menyiapkan bekal. "Iya Pak Bu, Ahmad gak akan kemana-mana kok," jawabku. "Ya sudah, Bapak dan Ibu pamit dulu ya." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, hati-hati Pak Bu," jawabku sembari mencium tangan mereka. Di dalam rumah aku pun terus-menerus kepikiran tentang panggilan suara misterius itu. Sampai-sampai hampir seharian aku di dalam rumah cuman memikirkan hal tersebut. Beralih kepada Pak Amri dan Bu Laras. "Pak, apa Bapak sadar bahwa Ahmad kayaknya semenjak kejadian kemarin kayak ada yang aneh? Bahkan dari semalam sampai pagi ini Ibu perhatikan kayak bengong terus. Apa ada yang disembunyikan ya Pak?" ucap Bu Laras dengan nada khawatir. "Iya Bu, Bapak juga merasakan hal sama seperti Ibu. Ya udah, nanti malam saja kita tanya kepada Ahmad langsung," ucap Pak Amri dengan nada serius. Pukul 5:30. Pak Amri dan Bu Laras pun sudah pulang ke rumah. Tok tok tok, terdengar suara ketukan pintu rumah. "Assalamualaikum Nak." "Waalaikumsalam." Aku pun bergegas membukakan pintu lalu membantu bapak dan ibu membawa hasil panen ke dapur. Bapak dan ibu bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah selesai membersihkan diri, ibu pun langsung ke dapur dan memasak untuk makan malam. Sedangkan aku dan bapak mengobrol di ruang tamu. Tidak berapa lama, terdengar suara panggilan ibu dari dapur.
Bapak, Ahmad, makan malamnya sudah siap nih, mari makan mumpung masih hangat. Sebelum kami menjawab suara panggilan ibu, azan maghrib pun berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, sudah azan. Ucapku sambil melirik ke arah bapak. Iya nak, mari kita sholat maghrib dulu. Ucap bapak sambil menarik lenganku. Bu, sholat maghrib dulu, nanti makannya setelah selesai maghriban aja. Ucap bapak lagi sambil melangkah ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Kami pun melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan bapak sebagai imam seperti biasanya. Setelah selesai melaksanakan sholat maghrib, kita makan malam bersama dengan menu sederhana, walaupun hanya tumis bayam, ikan asin dan sambal goang, tapi rasanya sungguh nikmat. Pukul 11 malam aku belum tidur, karena masih kepikiran dengan suara misterius itu, sampai aku pun tidak menyadari ada panggilan suara dari luar kamar. Nak, belum tidur kalau belum bapak dan ibu masuk ya? Ucap bapak sembari membuka pintu kamarku. Iya Pak Bu, silakan masuk. Jawabku. Mereka langsung duduk di samping kanan dan kiriku. Bapak dan ibu kenapa tumben jam segini ke kamarku? Tanyaku dengan nada pelan. Mereka pun saling melirik satu sama lain seperti memberikan sebuah koda. Nah, bapak dan ibu perhatikan dari kemarin malam setelah kejadian di hutan larangan, kamu seperti melamun terus, apakah ada yang di pikiran? Tanya bapak sambil mengelus kepalaku. Iya nak, kalau memang ada, coba ceritakan kepada kami. Ucap ibu. Dengan menghela napas panjang, aku pun berusaha menceritakan kejadian itu. Bapak Ibu, waktu itu Ahmad mengejar burung untuk mengketapelnya. Ahmad juga tidak tahu kalau hampir masuk ke dalam hutan larangan itu, akan tetapi untung saja. Seketika aku berhenti bercerita. Untung saja apa nak? Tanya bapak dengan nada penasaran. Aku pun menghela napas panjang dan melanjutkan ceritaku. Untung saja ada suara yang memanggil nama Ahmad Pak Bu. Ahmad pun langsung berhenti dan menoleh ke asal suara tersebut, akan tetapi Ahmad tidak melihat siapa-siapa. Dan seketika itu kaki Ahmad merasa berat untuk melangkah menjauh dari hutan larangan itu, bahkan mulut Ahmad pun seperti terkunci tidak bisa bersuara untuk minta tolong. Ahmad pun hanya bisa berdoa dalam hati sambil meneteskan air mata. Ketika mendengar cerita Ahmad, Bu Laras pun meneteskan air matanya seraya memeluk Ahmad. Lantas habis itu apa yang terjadi nak? Tanya Pak Amri. Setelah itu Ahmad mendengar suara panggilan lagi, dan Ahmad sudah tahu bahwa suara panggilan kedua itu adalah bapak dan ibu. Dan akhirnya bapak dan ibu menemukan Ahmad lalu membawa Ahmad pulang. Jadi gitu ceritanya. Ucap Pak Amri sambil mengelus dagunya. Nak, apakah kamu masih ingat seperti apa suara yang pertama memanggilmu yang membuatmu tanpa sadar langsung berhenti? Tanya bapak dengan nada serius. Sebenarnya Ahmad kira awalnya suara itu berasal dari bapak dan ibu, tapi ternyata setelah Ahmad menoleh tidak ada siapa-siapa. Jawab Ahmad dengan sedikit kebingungan. Akan tetapi seingat Ahmad suaranya itu mirip seperti suara kakek-kakek. Ya sudah, yang terpenting sekarang kita semua bisa berkumpul bersama kembali dengan selamat. Ucap bapak sambil merangkul aku dan ibuku.